Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ica. Untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Cyberkultur, kami dari kelompok 7 yang memilih aspek teoritis gender in cyberspace akan mempresentasikan materi yang berjudul Perempuan dan Cyberspace dalam pandangan cyberfeminism, studi kasus website berlabel Ibu. Next. Bang Udin jualan bakmi. Kuahnya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Nada Yasminwala, dari jurusan Public Relation, dan rekan-rekan saya, yaitu Kak Asya dan Kak Arya. Next slide. Kehidupan masa kini tidak dapat dilepaskan dari teknologi modern. Sejak bangun dari tidur hingga kembali menutup mata, kita selalu berhubungan dengan teknologi. Contohnya dapat dilihat pada situs ibuhamil.com, di mana para ibu saling berhubungan dan bertukar informasi seputar hal kehamilan. Fakta ini mengundang pertanyaan, bagaimana perempuan menyikapi teknologi internet? Cyberspace menjadi ruang interkoneksi dari jutaan orang di seluruh dunia dan saling berkomunikasi melalui email, chatroom, dan lainnya. Cyberspace menjadi ruang publik di mana individu-individu saling menyapa, saling berbagi informasi, berdiskusi, membangun hubungan sosial, melakukan transaksi bisnis, atau sekedar mencari hiburan. Jadi, istilah cyberspace ini digunakan untuk menggambarkan ruang yang tercipta melalui pertemuan jaringan komunikasi elektronik seperti internet. Keadaan tersebut dimanfaatkan perempuan sebagai bagian dari kehidupannya. Bahkan ada yang menjadikan sebagai tren perilaku atau standar pergaulan. Oleh karena itu, dasar penelitian yang menghubungkan perempuan dan teknologi ini akan dibahas dari perspektif cyberfeminism. Pandangan ini berangkat dari dasar pemikiran feminisme, namun difokuskan pada penggunaan teknologi kontemporer yang menggali lebih jauh hubungan antara identitas gender, tubuh, budaya, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat para perempuan dalam cyberspace dengan perspektif cyberfeminism, mengambil contoh kasus sejumlah situs berbasis online yang dikelola oleh perempuan secara mandiri, bukan di bawah sebuah organisasi. Objek penelitian disempitkan berdasarkan pencarian kata kunci ibu pada nama atau alamat situs. Fokus penelitian adalah mencermati topik utama dalam halaman website tersebut dan diharapkan dapat diketahui sejauh mana perempuan telah memanfaatkan teknologi internet. Next slide. Teknologi baru selalu menghadang struktur sosial yang berlaku di masyarakat dan akan mengatur kembali hubungan sosial orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kehadiran teknologi, khususnya internet, yang sedemikian rupa dampaknya kemudian menjadi wacana pandangan cyberfeminism dan munculnya pertanyaan mendasar, yaitu telah seberapa jauh perempuan memanfaatkan hal tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu dua pandangan utama dalam melihat dunia cyber, yaitu yang pertama cybertopia dan cyberghetto. Cybertopia sendiri adalah pandangan yang melihat dunia sebagai suatu jawaban atas berbagai kebutuhan manusia yang selama ini tidak dapat dipenuhi oleh realitas dunia nyata. Pandangan ini melihat sebuah kemungkinan tatanan masyarakat yang ideal dalam konteks kajian budaya cyber. Cybertopia mencerminkan ide dunia cyber yang merepresentasikan kondisi masyarakat sempurna yang tidak mungkin tercipta di dunia nyata karena kemampuannya mengatasi kekurangan dan kelemahan yang bersifat merugikan dari realitas dunia nyata. Pandangan yang kedua ada cyberghetto. Pandangan ini melihat dunia cyber secara kritis, bahwa ia belum sanggup berfungsi secara maksimal dalam menjawab banyak kegelisahan manusia. Bahkan, mungkin hanyalah perluasan dimensi dari hubungan konvensional dunia nyata yang erat dengan bias gender, ras, dan kelas.
Kedua pandangan tersebut diawali dari pandangan para pendukung internet yang melihatnya sebagai equalizer besar karena komunitas virtual yang menggunakan kriteria desain franchising untuk membangun komunitas. Internet tidak mengutamakan asosiasi politik hierarkis, tidak merendahkan peran gender, etnis, dan kategori hubungan kelas yang kaku, di mana komunitasnya berbasis visual dan terikat geografis. Internet menyajikan sebuah forum yang mendorong partisipasi luas. Komunitas virtual ini memungkinkan individu yang terisolasi dalam berkomunikasi dengan cara melindungi mereka dan harapan dan sanksi sosial yang diterapkan masyarakat. Selanjutnya, Reingold menyebutkan sebagai agregasi sosial yang kohesif dan bermakna memungkinkan orang yang terlibat dalam interaksi yang cukup untuk membentuk hubungan pribadi dan kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Asya. Sebelumnya terima kasih Nada atas kesempatannya. Untuk saat ini perempuan dan internet akan saya jelaskan terlebih dahulu. Tanpa disadari sepenuhnya, kini perempuan sangat eksis menunjukkan perannya dalam dunia cyber. Dasar penelitian tentang hubungan perempuan dan teknologi berangkat dari pandangan Donna Haraway tentang cyborg. Perempuan sebagai cybernetic organism dikatakan adalah hybrid antara mesin dan organisme. Sebuah ciptaan realitas sosial sebagaimana penciptaan fiksi di tahun 1985 dan 2000. Jadi persoalan hubungan perempuan dan teknologi adalah lebih kepada pencarian esensi dan keberadaan perempuan sebagai makhluk hidup. Sehubungan dengan dunia cyber sejak awal 1990-an, cyber feminism telah menjadi arena diskursif untuk menganalisis hubungan antar gender, teknologi baru, dan juga internet. Cyber feminism ini juga tetap berusaha kritis terhadap teknologi informasi dengan melihat potensi tantangan dan yang memungkinkan perubahan lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa cyber feminism menunjukkan sebuah koneksi antara perempuan dan teknologi meskipun belum ada kesepakatan bentuk yang diakui bersama. Menurut Katie Ward di tahun 2000, sebagaimana dikutip Bell dan kawan-kawan di tahun 2004, membagi praktek cyberkultural feminis ke dalam dua kategori, yaitu online feminism dan cyber feminism online. Yang pertama adalah online feminism, di mana kategori pertama ini adalah menggunakan dunia maya untuk memajukan agenda berbasis luas feminis. Lalu peningkatan kesadaran perempuan akan peran dan fungsinya sehubungan dengan internet dan teknologi baginya. Pendekatan ini juga memberi peluang kepada peran perempuan secara lebih luas dan berimbang, sejalan dengan tujuan dan visi umum kaum feminis. Yang kedua ada cyber feminism online, di mana cyber feminism online ini memandang keterlibatan ekspresif dengan dunia cyber yang lebih mengarah kepada hubungan sosial dan juga ekspresi untuk kepentingan perempuan sendiri, di mana eksistensi ini sebagai pribadi unik lebih dapat tersalurkan. Hubungan yang dibangun dalam cyberspace memungkinkan perempuan punya beberapa peran dan fungsi baru selain yang telah ada. Misalnya cyber health yang memberi peluang eksis meskipun terdapat kecacatan secara fisik. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Asya. Saya akan melanjutkan kembali analisa kasus. Untuk melihat lebih jauh bagaimana perempuan berhubungan dengan internet, terdapat 4 situs yang mengangkat peran ibu sebagai topik utama mereka, yaitu pertama, ibuhamil.com, kedua, infoibu.com, ketiga, infobunda.com, dan keempat, ibufoundation.org.id. Situs-situs ini berisi berbagai informasi dan saran tentang kesehatan ibu hamil, dan anak, menawarkan resep masakan, membicarakan hal pendidikan anak, berbagi pengalaman mengasuh, dan membesarkan anak. Terdapat juga forum diskusi dan tanya jawab. Hampir seluruh topik utama halaman situs mengutamakan penguatan peran domestik ibu. Melalui diskusi yang diakses baik ibu maupun bapak, diketahui bahwa terjadi banyak pertukaran informasi yang bisa menambah pengetahuan. Namun, dominasi tetap pada partisipasi para ibu.
Ketiga situs ini menjual produk secara online dan atau menerima pemasangan iklan banner. Dari sini diketahui bahwa ada kesadaran akan potensi sebuah situs sehingga mengundang sponsor beriklan. Dan ini menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi untuk berusaha lewat media internet, sekaligus memperlihatkan kecenderungan usaha para perempuan. Hal yang dapat disimpulkan adalah kaum perempuan, khususnya para ibu, kini terbuka dan berani mempertunjukkan siapa dirinya di depan publik, walaupun untuk sekedar menceritakan pengalaman pribadinya untuk dikonsumsi orang banyak. Terlepas dari keterbatasan yang mungkin dimiliki, tidak terlihat rasa sungkan sebagaimana diperlihatkan hubungan antara sesama perempuan berbeda status ekonomi atau status sosial pada hubungan tatap muka. Para ibu menyadari perannya sebagai hal penting sehingga dengan sadar membaginya dengan orang lain tanpa lebih dulu menyelidiki siapapun lawan bicaranya. Para ibu tahu dan memiliki pengetahuan akan manfaat internet sehingga selain untuk ajang bersosialisasi, mereka menggunakannya juga untuk mencari peruntungan. Slide selanjutnya. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, melihat peran perempuan dalam cyberspace, ditemukan sisi cybertopia dan cyberghetto. Cybertopia melihat peran persamaan gender, pengakuan atas kelompok tersubordinasi secara sosial dapat teratasi. Keterbatasan fisik bukan kendala menjalin hubungan pada dimensi cyber. Hal ini nyata pada keberadaan situs-situs di atas, di mana perempuan punya peluang bereksistensi secara lebih luas, menyampaikan pikirannya dengan cara khas perempuan tanpa khawatir tertolak, berdiskusi dan mengarahkan orang lain dalam forum terbuka yang mungkin sulit terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan dari sisi cyberghetto dapat dilihat bahwa tanpa kebijaksanaan, perempuan sekedar melanjutkan peran lama yang dibebankan kepadanya, bahkan memperkokoh perannya sebagai komoditas. Yang kedua ada saran dari penelitian selanjutnya ada pada ketersediaan fasilitas bagi perempuan dalam penggunaan media online secara aktif dan produktif. Selain itu, penelitian lainnya dapat menekankan pada aspek hambatan kegagalan perempuan dalam menggunakan teknologi. Penelitian ini hanya fokus pada perempuan yang berhasil, belum menyentuh pada moral hazard dari teknologi informasi. Sebenarnya, banyak sekali kesalahan-kesalahan produksi informasi yang menimbulkan kebingungan, persepsi yang membuat perempuan tidak mampu mencernanya sehingga terjebak pada ketidakberdayaannya. Contohnya, konsumerisme diproduksi oleh teknologi informasi, struktur dominasi kultur yang mematikan kesadaran perempuan, ideologi politik yang nampak natural sehingga ia terjebak pada informasi palsu yang menyebabkan kerugian. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, Miss Ica. Kami dari kelompok 7, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.